Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Umur yang kedua. Silahkan dibuka halaman 15. Baik, kita mau bahas tentang amal muta'addi dan amal qasir. Sudah? Sekarang semuanya fokus. Baik. Jadi pembahasan tentang amal muta'addi dan amal qasir ini berkaitan dengan melihat perbedaan pengaruh amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Dilihat dari jangkauan pengaruhnya, amal hamba dibagi menjadi dua. Ada amal namanya amal muta'addi dan ada amal namanya amal qasir. Apa itu amal muta'addi atau apa itu amal qasir? Yang pertama, amal yang pengaruhnya terbatas, yang disebut dengan amal qasir. Tulisan qasir niku pripun to, Pak? Qaf Sod, saudaranya dot, ya, ro, qasir, Q A S H I R. Apa itu amal qasir atau amal yang pengaruhnya terbatas? Amal qasir atau amal yang pengaruhnya terbatas adalah amal yang manfaatnya hanya berlaku bagi pelakunya saja. Amal yang manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh siapa? Pelakunya saja. Sedangkan orang lain tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung. Contohnya apa, Pak? Salat. Contoh yang lain, puasa. Contoh yang lain, zikir, dan seterusnya. Amal seperti ini disebut dengan amal apa? Qasir. Yang kedua, ada amal namanya amal muta'addi, yaitu amal yang nilai manfaatnya tidak hanya berlaku bagi pelakunya saja, tapi orang lain juga turut mendapatkan manfaatnya secara langsung. Contohnya sedekah. Contoh yang lain mengajar. Contoh yang lain infak, bayar zakat, dan seterusnya. Itu disebut dengan amal apa tadi? Muta'addi. Sehingga bentuk amal berbuat baik kepada siapapun, baik berupa harta, berupa ilmu, atau tenaga, atau pikiran, itu termasuk amal muta'addi. Nah, para ulama menegaskan, dilihat dari nilai kemanfaatannya, amal muta'addi lebih utama dibandingkan amal qasir. Kula balani mulai nggih. Dilihat dari nilai kemanfaatannya, amal muta'addi lebih utama dibandingkan amal qasir. Karena amal muta'addi memberi manfaat bagi masyarakat, sehingga orang lain turut bisa mendapatkan hasilnya dengan amal yang dilakukan oleh seseorang.
Itulah keutamaan amal muta'addi. Oleh karena itu, apabila seseorang dia melakukan amal muta'addi, maka dia termasuk di antara orang yang banyak memberi manfaat bagi orang lain. Nah, Islam menganjurkan kita agar menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Contohnya seperti firman Allah di surat Ali Imran ayat 110. Surat Ali Imran ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dengan sebab apa mereka itu disebut sebagai umat terbaik? Karena 3 sifat. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian melakukan amar ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, karena kalian nahi mungkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, karena kalian beriman kepada Allah. Maka ketika seorang hamba bisa melakukan 3 ini, dia disebut oleh Allah sebagai manusia terbaik di tengah masyarakat. Napa niku mau? Amar ma'ruf, nahi mungkar, beriman kepada Allah. Kenapa Pak kok disebut sebagai umat yang terbaik? Sebab amar ma'ruf nahi mungkar itu menyelamatkan hamba dari bahaya dosa. Nek wong niku nglakoni dosa timbarne mawon, kira-kira gimana Pak? Dia akan tenggelam dalam nglakoni dosa, timbarne ketenggelam dalam dosa. Dia akan tenggelam dalam hukuman Allah, wal iyadzu billah. Oleh karena itu ketika ada orang yang berbuat dosa lalu dia diingatkan jangan lakoni dosa, berarti pengingat ini dia melakukan apa? Menyelamatkan yang bersangkutan dari azab neraka. Tapi biasanya wong niki nek dielingne pripun? Hah? Nesu. Nek gak nesu ngeyel, nek gak ngeyel nesu. Muring-muring, emosi dan seterusnya. Itulah keadaan manusia. Kita saja ketika diingatkan itu menghindar. Apalagi kalau peringatan itu disampaikan secara tatap muka. Kowe aja nglakoni kaya ngene, dosa. Ini tidak boleh, ini dilarang dan seterusnya. Saat kita mengingatkan orang yang berbuat salah seperti itu, maka yang terjadi adalah orang itu akan menghindar. Nun sewu nggih. Ada ibu-ibu sedang duduk di depan pintu rumah. Banyak sekali, mungkin ada 4-3 orang. Ya, mereka nggak pakai hijab, tidak berjilbab. Begitu Pak Ustadz lewat, langsung peloper. Kenapa? Ono Pak Ustadz. Kenapa mereka ketakutan lari? Karena Pak Ustadznya ganas. Atau sudah Cina. Kenapa ketakutan lari? Ya, mereka takut nanti ditegur. Sehingga, loh, kok ibu mboten ngagem jilbab? Sehingga sebelum diingatkan baru ngelihat dari jarak 1 kilo pakai sedotan. Itu sudah ketakutan, langsung peloper domel buomah bareng-bareng. Padahal urusannya belum sampai di lokasi. Karena masyarakat kita itu tidak senang ketika dia diingatkan padahal dia salah. Seharusnya yang benar pripun? Kalau kita salah lalu diingatkan kita senang. Kenapa? Karena kalau kita salah dan kita diingatkan berarti kita diselamatkan dari perbuatan dosa. Saya itu ketemu orang yang dia itu kerjanya online. Termasuk jamaah umroh saya. Dari hasil kerja itu dipakai untuk biaya umroh. Saya sempat tanya, kerjanya jenengan apa? Nyari kesalahan orang.
dan dibayar. Masya Allah. Kok bisa goleki kesalahan wong liya niku dibayar? Bayarannya dolar. Tumon apa mboten niku? Dan dia itu dipakai umroh. Jamaah umroh kami salah satunya itu kerjaannya nyari kesalahan, tapi dibayar. Nyari kesalahan web. Jadi ada web, ibu tahu web? Ya apa ya web itu? Basa Jawa ini apa tuh mas? Pokoknya kayak gitu ya. Jenengan kalau buka internet, nah ada situs tertentu itu namanya web. Dia nyari kesalahan atau kekeliruan dalam sebuah aplikasi. Kalau nemu kesalahan itu dibayar. Masya Allah. Itu nyari kesalahan aplikasi, nyari kesalahan web. Orang lain saja kalau cetha salah diingatkan ora trimo. Kalau bisa kamu saya bayar untuk memuji saya. Kan banyak sekali ya orang yang dibayar untuk memuji orang lain. Contohnya para buzzer. Indonesia itu diajari untuk jadi buzzer 10 tahun yang lalu. Masya Allah. Sebelum ganti presiden. Sehingga isinya perang buzzer antara satu dengan yang lain saling memuji di medsos. Padahal itu pujian yang berbayar. Di tempat kita orang memuji itu dibayar. Padahal memuji itu tidak memberikan pengaruh apapun. Yang bisa memberikan pengaruh perbaikan bagi seorang hamba adalah ketika seseorang itu didoakan kebaikan oleh sang hamba. Atau ditunjukkan, Pak Ustadz keliru loh, napa niku kancing bajune kurang siji. Pun komplit kok. Pak Ustadz salah loh, ini ada yang keliru dan seterusnya. Kalau jenengan diingatkan seperti itu, purun mboten? Seharusnya kita bersedia. Maka jangan sedih saat kita diingatkan oleh orang lain. Orang yang mengingatkan kita bukti bahwasanya dia peduli dengan kita. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia itu selalu menjaga amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang akan terjadi adalah masyarakat akan terjaga dalam kebaikan. Masyarakat akan terjaga dalam kebaikan. Sebab kalau perbuatan kemungkaran itu dibiarkan saja, nanti wibawa masyarakat akan hilang. Wibawa masyarakat hilang niku tegese pripun? Yang bersangkutan atau masyarakat itu akan dianggap sebagai masyarakat yang buruk. Misalnya nggih, di sini kampung apa namanya? Ngentak. Kampung Ngentak, kelurahan Catur Tunggal. Padukuhan Ngentak, kelurahan Catur Tunggal. Misalnya di padukuhan Ngentak ini wis kabeh sing arep maksiat monggo, welcome, selamat datang, ahlan wa sahlan. Sing arep mendem silahkan. Sing arep adu pitik jago monggo, sing arep judi monggo, sing arep ngelakoni maksiat apa wae monggo, bahkan disediani. Kira-kira apa yang terjadi? Wibawa masyarakat di sini akan hilang. Sehingga orang akan mengenal kampung ini sebagai kampung maksiat. Wah, di sini tuh kayak Las Vegas. Seperti pusat maksiat dunia. Wibawanya akan hilang. Tapi kalau di kampung ini masyarakatnya menjaga, sehingga misalnya ada orang yang mau berbuat maksiat dilarang, ada orang yang mau melakukan perjalanan atau melakukan hubungan badan di luar nikah dilarang, ada orang yang mau berzina dilarang, mau ini dilarang. Akhirnya masyarakat akan bisa saling menjaga, jangan sampai terjadi perbuatan maksiat. Disitulah sebuah fungsi sosial masyarakat itu berjalan, sehingga masyarakat ini akan terjaga kehormatannya. Ya, sebagai contoh, jenengan sebagai orang Jogja kan mesti paham. Malam hari suami Anda tiba-tiba nganggo pakaian yang rapi, pakai jas, nganggo sepatu, nggawa tas.
Arep ning ndi, Pak? Sarkem. Kira-kira sebagai istri pripun? Melu. Aku melu, kok malah melu? Kira-kira sebagai istri pripun? Pripun? Melarang. Lah kenapa kok melarang? Malam-malam nganggo pakaian rapi, nggawa tas, tiba-tiba berangkat ke sarkem. Jenengan larang mboten? Tanya dulu. Tanya apa? Wes booking durung gitu. Yang ditanya apa? Tujuannya. Nah, tugas. Mau tugas malam. Itu contoh sederhana di mana daerah situ menjadi daerah yang hilang kehormatannya gara-gara apa? Aneka pelanggaran sosial itu dibiarkan. Itulah pengaruh buruk kalau amar ma'ruf nahi mungkar hilang di muka bumi. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak sekali ya negara-negara kafir yang mereka sendiri sudah mulai merasa gerah dengan aneka maksiat yang merajalela. Karena mereka tidak punya iman, sehingga tidak ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti di Amerika, di Eropa, itu kan menungso sakarepe dhewe, sehingga kumpul ya kumpul karo kebu. Yang penting kan suka sama suka, tidak bikin ribut dan ganggu yang lain. Maka tidak boleh saling melarang. Wah, kalau kayak gini caranya merusak kehidupan. Makanya di sana banyak sekali anak yang terlahir sebenarnya statusnya itu tidak punya bapak, tapi pacaran seneng zina jadi anak. Berarti anak ini pripun? Tidak punya bapak, tidak punya nasab. Cuman karena sudah menjadi budaya yang ada di sana, akhirnya anak di luar nikah tadi, anak hasil zina tadi dianggap sebagaimana layaknya anak nasab, padahal aslinya bukan anak nasab. Ya seperti di Jepang, seperti di Korea, sehingga kebudayaan jadi rusak gara-gara pelanggaran berkaitan dengan masalah sosial masyarakat. Nah, kita tidak ingin Indonesia seperti itu. Maka di bumi ini ada orang yang punya kecenderungan ngerusak dan ada orang yang punya kecenderungan memperbaiki. Yang punya kecenderungan memperbaiki, merekalah yang selalu menjaga amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu jenengan jaga baik-baik lingkungannya semampu yang bisa dijangkau. Nek iso njaga anake, iso njaga keluargane, jaga baik-baik. Nyun sewu nggih, yang sudah kagungan putri yang sudah siap nikah dan dia mahasiswi, nggih. Kalau putri jenengan diapeli pacarnya, apa yang harus Anda lakukan? Goleki sapa? Oh, iku anakku ning dhuwur, monggo langsung mlebu wae ning kamar. Ini kok malah dipersilahkan. Karena terkadang sebagian ibu itu merasa senang ketika anaknya diapeli sama orang lain. Saya itu pernah ketemu dengan orang ya. Dia mahasiswa. Dia cerita waktu kenalan dengan seorang wanita. Nah, pada saat dia datang ke sana ditemui bapaknya. Kamu mau ngapain? Saya mau nador putri bapak. Oh ya, langsung ditemui saja. Udah banyak lelaki yang sudah sering nonton. Masya Allah. Ini lelaki yang kesekian. Jadi orang tuanya ternyata dia tidak bisa menjaga putrinya, sehingga sampai putrinya itu didatangi oleh banyak lelaki ya. Dia malah bangga. Wah, berarti putri saya lah laris manis. Padahal aslinya terjadi pelanggaran dalam masalah kehormatan. Karena itulah di sini kita berusaha untuk memberi manfaat bagi orang lain semampu yang bisa kita lakukan. Setidaknya adalah
memberi manfaat dalam bentuk apa tadi? Menjaga jangan sampai terjadi praktek kemungkaran di keluarga kita. Baik. Usia berapa anak itu paling senang tidur? 17 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Di usia-usia SMP SMA itu paling senang tidur. Sehingga kalau dia dibiarkan saja, subuh kebablasan jam 6:30 gek tangi. Habis itu dia mungkin masih sholat, terus tidur lagi, mepet duhur gek tangi, berduhur nanti makan, habis itu tidur lagi sampai menjelang asar, sholat asar, alhamdulillah saya gelem sholat asar, terus jajan, pulang, nanti malamnya dia nggak tidur sampai jam 1 baru tidur. Nanti habis itu tidur 12. Jadi siangnya suka dipakai tidur. Itu anak di usia belasan tahun. 12 tahun, 13 tahun sampai kira-kira 20 tahun. Nah, sebagai orang tua kira-kira kalau punya anak seperti itu diapain? Diapain? Dibangunin. Kalau bangunin berantem nggak dengan ibunya? Berantem. Akhirnya ibunya jengkel, bapaknya yang melu jengkel. Timbarne wae, timbangane padu. Ya, maka di sini ada dua pilihan. Cari aman atau menasihati. Kalau Anda ingin anak Anda sukses masa depan, jadi anak yang baik, yang disiplin, tertata, paksa dia. Sebelum nanti dia jadi musuh orang tuanya. Di usia SMP SMA dia masih bisa merasa kalah dengan orang tuanya. Tapi kalau sudah lulus kuliah, apa yang terjadi? Orang tuanya kalah dengan anaknya. Sudah berani mulai melawan. Terkadang kalau dari sisi kekuatan dia lebih kuat daripada ibunya. Akhirnya dia mulai berani dengan orang tuanya. Makanya terkadang ada orang tua itu merawat calon musuhnya. Siapa itu? Anaknya yang tidak dididik dengan baik. Bahkan kadang sudah disediani, makan disediani, dia tinggal makan, tidak pernah diperintahkan untuk melakukan kegiatan rumah sama sekali. Mesakne cah cilik, ngomong cah cilik terus. Akhirnya gede-gede jadi musuhe mbok nih. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, coba lihat di sini ya. Kata beliau, kenapa para sahabat itu disebut sebagai umat yang terbaik? Wal makna annahum khairul umami wa anfa'un nasi linnas. Maknanya adalah bahasanya para sahabat itu merupakan umat yang terbaik dan manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Sahabat itu manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Makanya disebut oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Karena itulah Islam sangat memotivasi agar kita menjadi pribadi yang menebar manfaat bagi yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau beliau pernah bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabat yang sedang duduk. Lalu beliau bertanya, "Maukah kutunjukkan kepada kalian orang terbaik di antara kalian dan orang yang paling buruk di antara kalian?" Semua sahabat terdiam. Ada sahabat banyak, semuanya sedang duduk. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Maukah kutunjukkan kepada kalian siapa orang terbaik di antara kalian dan siapa orang yang paling buruk di antara kalian?" Itu kan kabeh deg-degan ya. Iya, kalau dia disebut sebagai orang terbaik mungkin tidak ada masalah. Kalau disebut sebagai orang yang paling buruk di depan banyak orang, kira-kira gimana? Malu. Maka sahabat tidak ada yang berani bicara, semuanya terdiam. Semuanya terdiam sampai Nabi SAW ulangi 3 kali. "Maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang paling buruk di antara kalian?" Tetap nggak ada yang jawab. Sampai beliau ulangi berapa kali? 3 kali. Nah, ketika sudah diulangi 3 kali, sahabat merasa malu kalau sampai nggak jawab. Ya sudahlah, pasrah saja.
apapun nanti yang akan ditunjukkan oleh Nabi SAW. Akhirnya mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, silakan Anda sampaikan. Ternyata Nabi SAW tidak nyebut nama, tapi Nabi SAW menyebutkan kriteria. Kata beliau SAW, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan dihindari dampak buruknya. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan kita merasa aman dari potensi keburukannya. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Dan orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya, namun kita justru tidak merasa aman dari keburukannya. Misalnya ya, si Adija orang, oh iya nek iso si Adija. Kok nek si Adija itu biasanya bayari mangan. Berarti apa? Kehadiran si A ini ada harapan kebaikan. Sehingga orang senang ngejak si A. Biasanya si A nek dijak itu bayari, si A dijak nanti ikut nyumbang sekian dan seterusnya. Si B dijak orang, si B bayari ra tau gelem, isine mung jalukan. Sehingga harapan kebaikan tidak ada. Apa yang bisa diharapkan dari si B? Nek malu malah ngerepoti, ra gelem ngrewangi. Itu namanya apa? Kebaikannya tidak bisa diharapkan, keburukannya tidak bisa dihindari. Sehingga manusia seperti ini seperti toxic people, menungsa sing nggawa racun, yang dia datang justru malah merusak, bukan datang untuk memperbaiki. Kalau sampai ada di antara kita yang seperti itu, waspadalah, karena Nabi SAW menyebut wong sing paling elek. Anggere ana wong iki mesti nek gak nyelekit nyelekut. Nek giliran dia yang ngomong mesti nek gak menyakiti hati kita, menyakiti hati saudara kita, tetangga kita, teman kita. Isine mung nglarano hati wong liya. Nek ngomong ceplas-ceplos, ora kena dijogo. Ketika dinasihati, sampean lho nek ngomong aja ceplas-ceplos. Wah, aku kan wong Jawa Timur. Kowe kudu ngerti nek aku wong Jawa Timur. Ngomongnya ya kaya ngene. Apakah orang lain harus memahami kamu sehingga harus mentoleransi kesalahanmu? Apakah kemudian dengan alasan aku wong wetan, sak karepku dhewe? Tidak. Ini pangapunten ya, bukan bermaksud untuk rasis Jawa Timur, bukan. Saya sendiri juga orang Jawa Timur, okay. Ada terkadang orang yang seperti itu. Wah, aku wong kulon, aku wong wetan, aku wong tengah ya. Apakah asal dia itu bisa dijadikan alasan kalau dia boleh sembarangan untuk bicara? Tidak bisa seperti itu. Sehingga terkadang ada orang itu minta ditoleransi gara-gara kesalahan yang dia lakukan. Kalau ini salah, akui salah. Kamu jangan beralasan dengan asal kamu dari mana, terus kebiasaan kamu seperti apa. Itu tidak diterima. Ceplas-ceplos itu yang sampai ngomong ngawur, suka menyakiti hati orang lain, tetap adalah perbuatan yang salah dari manapun kamu berasal. Karena kesalahan tidak boleh dibela dengan alasan dia berasal dari kota A, dia berasal dari kota B, dia berasal dari kota C. Sebab masih banyak orang yang seperti itu ya. Ini ada cerita lucu ya. Saya nggak tanya sudah pernah Anda dengar atau belum. Baik. Ini cerita di pondok saya dulu. Jadi karena ini pondok cukup besar, santrinya berasal dari banyak daerah. Suatu ketika terjadi ketegangan, ada dua santri yang mau berantem. Yang satu itu dari daerah, kalau nggak salah
NTT, ya, daerah timur ya. Yang satu kalau nggak salah dari daerah Medan. Ya ini cerita posisi saja ya. Nah saat mereka sudah tegang, terus gontok-gontokan, nah, yang satu bilang, saya itu orang timur. Nah, satunya bilang, saya orang barat. Teman-temannya yang lain pada ketawa tuh. Saya itu orang timur, saya orang barat. Terus kalau timur dan barat gimana? Ketemu di Jogja. Mari kita salaman. Subhanallah. Apakah seperti itu yang dimaksud bahasanya orang ingin ditoleransi dan dimengerti dengan alasan dia berasal dari daerah mana? Ya salah seperti itu. Salah tetap salah, dan dia tidak boleh beralasan dengan apa? Asal dari mana dia berasal, dari mana dia tinggal. Baik. Para sahabat di masa silam sangat semangat dalam memberi manfaat kepada orang lain. Sampai pun hanya dengan amalan berupa memberi layanan bagi orang lain. Sehingga mereka selalu berusaha untuk ngasih layanan kepada orang lain semampu yang bisa mereka lakukan. Makanya kalau saya tanya, Anda lebih senang diperintahkan atau memerintahkan? Anda lebih senang menyuruh atau disuruh? Yang benar. Lebih senang menyuruh atau disuruh? Lebih senang diperintahkan atau memerintahkan? Lebih senang menyuruh, lebih senang memerintahkan. Gitu ya. Baik. Ada yang punya pembantu nggak di sini? Ada yang punya pembantu. Nah, kalau misalnya Anda ditanya, siapa yang lebih taat kepada suami Anda? Istrinya atau pembantunya? Okay. Yang lebih taat kepada suami ibu sendiri ya, Anda atau pembantu Anda? Pembantu. Yang lebih taat siapa? Pembantu. Masya Allah. Berarti yang lebih layak jadi istri yang mana? Ya istri ya. Nah, sah jadi istri. Subhanallah. Sehingga terkadang ada istri yang ketika diperintahkan oleh suaminya itu nggerutu, ra ikhlas, nggak nyaman, bad mood dan seterusnya. Padahal ketika pembantu diperintahkan oleh suami Anda, sendika dawuh nggih satset, bojone nek dikongkon, kosa, engko sik. Ya wis bapak ning toilet sik, aku engko sik, engko sik. Akhirnya suaminya jengkel, dia berangkat sendiri. Tapi kalau pembantunya yang disuruh, siap. Bahkan dia sedang kerja apa, ditinggalkan dalam rangka apa? Melayani panggilan majikannya. Masya Allah. Yo, tapi kan pembantu dibayar Pak Ustaz. Lebih banyak mana harta yang diberikan suami ke Anda atau ke pembantu? Lebih banyak ke istrinya. Maka ngerawati 4 pembantu lebih hemat daripada ngerawati 1. Leres mboten Pak ngoten niku? Leres Pak? Nggih. Masya Allah. Nah, makanya jenengan besok ngerawati pembantu ya Pak ya. Rasa ngerawati bojo. Baik. Karena semangat kita untuk melayani yang lain itu terkadang lemah. Sehingga karena kita lemah, maka apa yang terjadi? Akhirnya kita lebih banyak menggantungkan orang lain daripada kerja kita sendiri. Sekarang coba kita lihat di sini. Suatu ketika Nabi SAW bersama para sahabat melakukan safar di cuaca yang sangat panas. Ada beberapa anggota rombongan yang berpuasa. Akhirnya para sahabat membuat tenda untuk berteduh. Mereka yang berpuasa hanya bisa diam saja. Sementara yang tidak berpuasa, mereka yang bekerja melayani sahabat yang puasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Dhahabal muftiruna bil ujur." Sing raposo borong ganjaran. Sing raposo borong
ganjaran. Sehingga yang tidak puasa ini ubyek, ya. Dia nyiapin air, dia nyiapin perbekalan A, B, C, termasuk yang bikin tenda dan seterusnya, dalam rangka melayani rombongan yang lain. Sehingga Anda bisa lihat sahabat yang puasa dengan yang tidak puasa, tapi kan yang tidak puasa ini rajin bekerja melayani yang lain, disebut oleh Nabi SAW yang tidak puasa ini borong pahala. Disitulah kita bisa melihat bahwasanya amal yang memberi manfaat bagi orang lain, nilai pahalanya bisa jadi lebih besar dibandingkan amal yang sifatnya pribadi. Ya. Neng di Pak masjid ngopo? Ya dikir. Jam 10 kok dikir Pak. Ya kan dikir setiap saat. Orang nyambut gawe. Sehingga dia tidak pernah bekerja, tapi sibuk dengan, alhamdulillah kesibukannya masih bermanfaat. Dikir, maca Quran di masjid, sama sekali tidak bekerja. Akhirnya anak istrinya utang. Kira-kira kalau ada suami seperti ini bagaimana? Hah? Kira-kira kalau ada suami seperti ini? Dipecat. Diganti. Dijolke tukar tambah. Nggih. Dijolke sapi. Jamaahnya sadis-sadis. Ya. Ini kejadian real ya seperti ini. Saya pernah dapat pertanyaan lewat email. Ada seorang saudara istrinya lelaki model seperti ini. Saya itu punya kakak saya nikah dengan seorang lelaki, dia nggak kerja, ya 5 waktu dia sholat ke masjid, sampai rumah ngerokok dan nggak kerja. Akhirnya yang mencukupi kebutuhan dia istrinya, yang sibuk nyambut gawe dan nyari sumbangan orang lain. Dari saudara-saudaranya barangkali ada yang mau ngasih. Kalau ada yang seperti ini gimana? Dosa. Kok dosa Pak? Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i itsman ayyudayya may yakut. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Di WA saya itu masih ada ya. Ibu-ibu yang sering minta, ayo Pak Ustadz sedekah Jumat, minta tolong saya dikasih sesuatu seikhlasnya. Lah suami ibu kemana? Sudah 4 bulan keliling-keliling masjid, gak pulang-pulang, gak ninggalin apa-apa ya. Yang model itu loh ya. Ada yang pindah dari satu masjid ke masjid yang lain, sehingga kewajiban yang paling asasi dia tinggalkan, ngakunya dakwah. Ini ya cara bodoh kalau saya. Ya akhirnya kita sampaikan, kalau seperti ini caranya dia berdosa karena menyanyiakan keluarganya, sampai harus ngemis itu istri. Ya memang kalau tidak mampu wajib atau dia berhak untuk dapat zakat. Tapi kalau suaminya masih sanggup untuk bekerja, sengaja dia tinggalkan kerjaannya dengan alasan dakwah dan seterusnya, ya ini alasan yang tidak bisa digunakan sebagai pembenar untuk kesalahannya. Sehingga di sini Anda bisa lihat bagaimana ibadah sosial terkadang lebih unggul dibandingkan ibadah individu. Untuk itu dulu para ulama sangat semangat dalam membantu orang lain, walaupun mereka adalah orang yang berilmu. Kita lihat contoh berikut ini. Imam Mujahid pernah bercerita. Mujahid niki sinten? Muridnya Ibnu Umar dan muridnya Ibnu Abbas, termasuk ulama ahli tafsir. Beliau pernah bercerita, sahibtu Ibnu Umar fis safar li akhdumahu fakana yahdumuni. Aku pernah menyertai Ibnu Umar untuk safar agar aku bisa melayani beliau, tapi apa yang terjadi? Beliau justru melayaniku. Padahal itu setingkat Ibnu Umar. Sehingga Mujahid sendiri malah sampai merasa malu. Wah, nek koyo ngene carane malah ngerepoti ulama.
ngerepoti Mbah Yai. Akhirnya Samik Mujahid merasa malu karena dilayani oleh gurunya sendiri. Kemudian juga disebutkan dalam keterangan yang lain, Mus'ad bin Ahmad bercerita bahwasanya beliau pernah menyertai Abu Muhammad Al-Maruzi ketika berangkat haji, dan beliau mensyaratkan agar saya mengikuti apapun instruksi dari beliau. Ketika waktu makan, beliau mendahulukan aku. Saat aku tawari sesuatu, beliau mengatakan, bukankah telah aku sampaikan bahwa kamu harus mengikuti perintahku? Beliau terus melayaniku hingga aku menyesal membersamai beliau karena telah merepotkan beliau. Jadi sampai muridnya itu nyesel, melu rombongan gurune malah ngerepoti gurune, sehingga makan dilayani, tidur dilayani, apa dilayani, yang layani gurunya. Sebab dia sedang melayani orang yang melakukan safar untuk ibadah. Hingga suatu ketika turun hujan deras. Lalu aku meminta beliau untuk mencari tempat berteduh. Beliau mintaku untuk duduk di tengah, sementara beliau bersedih memayungiku dari hujan. Hingga aku berharap tidak lagi bersamai beliau karena telah banyak merepotkan beliau rahimahullah. Jadi sampai muridnya itu saat hujan turun deras ya, Imam Al-Maruzi ini ngikat kain satu pohon, satunya diikat di pohon yang lain, dipegangi. Dah, temannya disuruh di bawah. Dah, kamu di bawah saja biar enggak kehujanan. Tak pegangi. Akhirnya beliau sendiri yang kehujanan, temannya tidak kehujanan. Padahal beliau ini ulama. Baik. Dan ini salah satu di antara contoh bagaimana ulama sangat bersemangat untuk melayani yang lain. Kisah yang ketiga diceritakan oleh Ibnu Rajab. Tersebutlah orang soleh yang bergabung dalam safar jihad bersama teman-temannya. Beliau mengajukan syarat agar beliau yang melayani teman-temannya. Hingga ketika ada orang yang hendak mencuci bajunya, beliau sampaikan, ini syarat yang aku ajukan. Lalu beliau pun mencucikan baju orang itu, hingga beliau menjadi orang yang paling banyak melayani teman-temannya. Akhirnya orang soleh ini meninggal. Saat meninggalnya, mereka menemukan tanda yang aneh. Apa itu? Mereka melihat di tangannya tertulis kalimat min ahlil jannah. Di tangannya ada tulisan penduduk surga. Mereka pun berusaha untuk mengamati. Ternyata itu adalah tulisan di balik kulit. Tulisan di balik kulit. Jadi enggak mungkin orangnya nulis sendiri, enggak mungkin. Pasti ini ditulis oleh malaikat atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan dia ini adalah calon penduduk surga walaupun jasadnya masih di dunia. Inilah contoh ya, semangat melayani orang lain diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pahala yang besar. Ya. Makanya kalau Anda sedang melakukan kegiatan yang sifatnya keagamaan, misalnya kajian bersama, safar bersama untuk haji atau umroh, Anda lebih senang melayani atau dilayani? Hah? Dilayani. Wah, aku wis bayar kok Pak Ustaz. Apa-apa kudu dilayani, njaluk iki, njaluk iki, njaluk ini. Anda perlu ingat, Anda ini sedang safar ibadah. Kalau bisa melayani orang lain, lebih bagus. Dan itu doktrin yang selalu saya berikan kepada jamaah saya. Sehingga jamaah umroh kita sampaikan, dalam safar ibadah, nilai pahala yang Anda dapatkan berbanding lurus dengan kemanfaatan yang Anda berikan bagi yang lain. Semakin Anda banyak melayani yang lain, insya Allah pahala Anda makin besar. Semakin banyak ingin dilayani yang lain, bisa jadi pahalanya semakin berkurang. Maka kalau mau ingin dapat pahala banyak, jangan canggung ketika melayani orang lain, gercep kalau lihat ada temannya yang butuh. Jadi nggak usah nunggu pembimbingnya mana, nggak usah nunggu mutawifnya mana, layani sendiri. Kalau bisa melayani sendiri. Sebab kita mengedepankan prinsip yang bisa bekerja untuk orang lain, nilai pahalanya akan semakin besar. Wallahu a'lam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah memahami itu. Mohon maaf, meja ini punya siapa? Punya masjid. Yang mengambilkan dan yang ngantarkan siapa? Sendiri. Nah, nanti biar saya yang layani. Anda pulang tak rapikan. Boleh nggak kayak gitu? Hah? Oh nggak usah. Ya sudah nggak jadi ya. Nanti kalau misalnya salah satu menawarkan, sudah Anda tinggal saja, nanti biar saya yang beresin. Alhamdulillah, berarti dia melayani teman-temannya dalam kegiatan belajar. Nah, kalaupun ada salah satu yang rajin, misalnya salah satu panitia yang rajin, kok lihat yang lainnya kok diam saja, wes rasa grundel. Iku kok mau meneng ae, ra gelem nyambut gawe. Ayo nyambut gawe bareng. Udahlah nggak usah grundel. Kalau Anda butuh amal, kerjakan. Kalau nggak butuh amal ya sudah biarkan. Maka siapa yang ingin dapat pahala, layani temannya dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial yang isinya kebaikan. Pengajian, safar ibadah, kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ada yang mau disampaikan? Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengatur rezeki kita itu Allah. Rezeki bisa lewat siapa saja. Yang mau saya tanyakan, andaikan ada suami istri berhasil. Andaikan ada suami istri. Andaikan ada suami istri yang mana yang bekerja itu istrinya dan istrinya itu adalah ridho, ikhlas lillahi ta'ala tanpa tuntutan apapun kepada suami. Lah hukumnya suami bagaimana kalau seperti ini? Karena memberi nafkah kan itu kewajiban suami. Nah, tapi kalau istrinya itu ridho, itu bagaimana hukumnya? Itu yang pertama. Tadi yang kalau tidak saya dengar yang pergi dakwah itu ya. Tetapi kalau meninggalkan istrinya sudah mencukupi, bolehkah dakwah seperti itu? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bukan saya itu yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti semuanya ditanya satu-satu, bukan saya. Yang itu meninggalkan suami meninggalkan istri, tapi istrinya sudah dicukupi dulu. Ya, jadi tidak utang atau. Nggih. Yang pertama, kalau dalam keluarga suami tidak kerja tapi istri yang kerja dan istri ridho, apakah suami masih berdosa? Baik. Ini berarti kembali kepada hukum jika ada seorang suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, itu kan statusnya utang. Saya ulangi ya, kula baleni mulai, fokus. Apabila ada seorang suami tidak memberi nafkah bagi istrinya, maka statusnya suami berutang. Nah, kemudian muncul pertanyaan, jika itu berlangsung lama sekali, misalnya sampai tahunan, lalu setelah itu suami punya harta, kemudian dia berikan kepada istrinya, apakah sekian tahun yang dulu tidak ngasih nafkah itu harus dibayar sebagai utang atau bagaimana? Nah, jumhur ulama mengatakan harus dibayar sebagai utang, kecuali jika istrinya ridho. Kecuali jika istrinya ridho. Misalnya, kan ada ya sebagian laki-laki itu yang ngilang, 3 tahun ngilang dia, nggak pernah kirim kabar, nggak pernah kirim duit, nggak pernah kirim apapun, ngilang. Istrinya akhirnya dia kerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan dia dan anaknya. Setelah 3 tahun pulang dan istrinya masih menerima, sehingga dia bisa tinggal bersama istrinya yang baru saja pulang selama 3 tahun tadi. Pertanyaannya, apakah suami wajib untuk membayar senilai nafkah selama 3 tahun yang dia tidak kasihkan kepada istrinya tadi?
Jawabannya wajib, karena ini statusnya apa? Utang. Pertanyaannya, bagaimana kalau istrinya ridho? Wis kowe rasa bayar apa-apa, sing penting balik. Ojo ngilang meleh. Boleh nggak seperti itu? Boleh, asal istrinya ridho. Kalau istrinya nggak ridho, saya nggak ridho, pokoknya kemarin saya sudah menghabiskan sekian, maka suami wajib ganti. Jadi misalnya per hari 100.000, peng 3 tahun, berapa itu kira-kira? Banyak ya, banyak. Itu yang harus dikasihkan suami kepada istrinya sebagai utang yang harus dia bayarkan kepada istrinya. Sebab selama ini dia tidak ngasih apapun selama 3 tahun. Tapi kalau istrinya ridho, ya sudah saya ridho saja, saya nggak minta apapun, maka gugur kewajiban kewajiban suami dan gugur pula utang suami. Selanjutnya, bagaimana kalau ada orang yang berdakwah meninggalkan keluarganya, tapi keluarganya sudah dicukupi? Ya tidak masalah, karena keluarganya sudah dicukupi. Dulu para sahabat seperti itu, mereka berangkat jihad selama setahun, tapi keluarganya sudah dicukupi. Mereka berangkat dakwah selama sekian bulan, tapi keluarganya sudah dicukupi. Tapi yang jadi masalah kalau keluarganya belum dicukupi, sampai terlunta-lunta, njaluk-njaluk, ngemis-ngemis, maka dalam hal ini suaminya turut berdosa. Kafa bil mar'i itsman ayyudayya may yaqut. Cukuplah orang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Wallahu a'lam. Ya melu nih. Istrinya harus ikut kalau seperti itu. Nafkah batin niku napa sih? Dinasehati. Telepon niku nafkah batin mboten? Nggih, sudah termasuk ya. Di WA itu nafkah batin enggak? Kamu tenang di rumah ya, tolong tunggu saya. Terus istrinya jadi tenang. Apakah itu sudah nafkah batin? Sudah. Pencekap ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apabila kita ingin bersedekah terutama kepada kedua orang tua yang sudah tiada, itu pahalanya lebih besar mana? Misalkan kita sedekah ke penghafal Quran, sedekah mushaf ke penghafal Quran, itu kan ketika Al-Quran itu dibaca-baca terus berulang-ulang, itu kan pahalanya semakin berlipat gitu ya Ustaz. Atau lebih besar pahalanya ketika kita menginfakkan atau mensedekahkan uang itu misalnya untuk anak yatim, untuk biaya sekolah, atau untuk makan sehari-hari. Nah itu pahalanya lebih bermanfaat yang mana, sama terutama untuk kedua orang kita yang sudah tiada. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih besar mana nilai pahalanya sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal ya? Dengan sedekah berupa wakaf Quran untuk penghafal Al-Quran atau makanan untuk anak yatim. Sebenarnya bisa digabungkan. Jenengan bisa wakaf Quran ke para penghafal atas nama orang tua. Bisa sedekah untuk anak yatim atas nama orang tua. Atau sedekah untuk kegiatan sosial keagamaan yang lain, wakaf masjid, wakaf perlengkapan masjid. Ini yang kurang apa ini kira-kira? Di masjid ini yang kurang apa? AC misalnya. Wah, sepakat kurang AC? Sepakat. Dah, Pak Ustadz, nanti AC saya yang belikan. Tapi cuman belikan kabelnya saja. Kabel itu ya. Anda belikan AC misalnya, butuh AC berapa? Oh butuh 7. Terus Anda belikan. Saat Anda belikan untuk sedekah AC, ini atas nama orang tua saya. Selama AC itu dipakai, maka nanti orang tua Anda turut mendapatkan aliran pahalanya. Sehingga dia jadi wakaf atas nama orang tua. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Masya Allah. Nah ini orang yang bermanfaat ya, membagikan mikrofon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi Ustadz, anak yang lahir di luar nikah, itu apabila anak itu lahir perempuan kemudian tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, tapi ketika anak perempuan ini menikah, tapi dari penghulunya itu, dari pihak KUA itu, maksudnya anak perempuan ini sudah menceritakan bahwa dia anak di luar nikah begitu, tapi ketika menikah penghulunya itu bersikeras bahwa yang tetap menjadi walinya itu adalah bapaknya, dengan alasan pada saat kedua orang tua menikah ini umur kehamilan si anak ini belum ada 3 bulan. Itu bagaimana? Yang saya tanyakan pertama, apakah pernikahan si anak ini sah? Padahal anak ini menikah dengan baik-baik begitu. Terus yang kedua pertanyaannya, apakah anak perempuan ini harus berbakti kepada orang tuanya begitu? Begitu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi wali bapaknya, bapak biologisnya. Ya, memang di tempat kita KUA, ya saya sendiri juga nggak tahu ya mengenai apa alasan terkuat mereka untuk mempertahankan itu. Sampai sekarang KUA tidak bersedia untuk mengambil alih perwalian dengan laporan bahwasanya ini adalah anak hasil zina selama Anda punya akte dan masuk di KK. Ya, kan masuk di KK kan statusnya sebagai anak. Dan kalau daftar mau nikah biasanya lampirannya apa? KTP, KK, terus akte, nggih, ijazah yang terakhir. Nah, di akte itu kan tertulis anak bernama ini, terlahir dari pasangan suami istri yang bernama ini dan ini. Pakai lampiran ini, KUA akan tetap bersikeras mengatakan kamu anaknya itu, sehingga dia tidak akan mungkin mengambil alih, kecuali kalau sama sekali bapaknya dicoret, sehingga akte single parent itu ada ya, hanya ibu saja. Nah, kalau demikian ya, jika KUA sudah memutuskan demikian, ada posisi di mana KUA mewakilkan perwalian itu kepada bapak biologisnya tadi. Ya sudah, biar bapak biologisnya saja, sehingga saat pernikahan itu terjadi di depan KUA, bapak biologisnya yang jadi apa? Wali atas penunjukan dari KUA. Karena KUA sendiri tidak mau, maunya tetap bapak yang tertulis di akte dan yang tertera di KK. Ya sudah, nggak ada pilihan yang lain. Insya Allah nikahnya sah. Insya Allah nikahnya sah. Jika ternyata nanti dalam pengadilan Allah tidak sah, maka yang nanggung adalah yang bertanggung jawab di sana. Makanya dalam hal ini keputusan KUA akan dipertanggungjawabkan sampai di akhirat. Itu kembali kepada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi status orang ini tetap bisa menikah selama dia sudah terbuka menyatakan apa adanya, kondisinya adanya seperti ini, dan keputusan KUA seperti itu. Karena dalam hal ini KUA sebagai hakimnya. Wallahu a'lam. Pun jawab? Sedikit Ustaz. Sedikit aja ya. Ustaz, untuk pertanyaan nilai kemanfaatan, bila ada ibu-ibu yang sedekah Jumat dan sedekah Ahad, bukan puasa ayamul bid, buka puasa ayamul bid, milih yang mana Ustaz? ya. Ampun. Kalau saya milih yang ayyamul bid. Kalau saya ya, pertama, tidak ada dalil yang menjelaskan keutamaan sedekah Jumat. Satu, sehingga sedekah bisa di hari kapanpun. Yang kedua, memberikan buka puasa itu pahalanya lebih besar. Yang ketiga, mohon maaf, banyak sedekah Jumat itu yang justru malah disalahgunakan. Disalahgunakan gimana Pak? Imam itu baru assalamualaikum, makmumnya belum. Nah itu kan batal sholatnya. Pernah nggak lihat kayak gitu?
Hah? Banyak ya. Sebenarnya siapa sih yang ngambil itu? Hah? Anak-anak ya. Bapak juga. Itu baru assalamualaikum langsung brrr, terutama yang belakang itu ya. Akhirnya ada yang secara sengaja dia ketika Jumatan milih shaf yang paling dekat dengan makanan. Nah, makanya besok lagi kalau sedekah Jumat tolong usulkan ke takmir makanannya disimpan di balik mimbar, sehingga nanti makanannya akan dibagikan sesuai urutan shaf. Yang paling depan yang dapat duluan. Karena umumnya biasanya yang paling depan nggak dapat. Yang dapat selalu yang mana? Belakang. Sehingga sholat Jumat durung rampung, wes salam. Bahkan kadang nggak salam langsung, Masya Allah. Akhirnya malah Jumatannya batal. Ya, kalau seperti ini realitanya, maka mungkin perlu dipertimbangkan, dilanjutkan atau dihentikan. Kalau dilanjutkan, sebaiknya gunakan metode yang kira-kira orang itu bisa tetap selamat Jumatannya. Atau misalnya pakai kupon ya. Sehingga yang datang pertama ngambil kupon, yang datang terakhir nggak dapat kupon, kuponnya sudah habis. Sehingga nanti yang dapat makanan yang bawa kupon. Silakan kuponnya ditukar di kantin. Nah, kantinnya buka 1 jam setelah Jumatan. Orang situ. Ya, misalnya kantinnya baru buka setelah dzikir selesai dia baru buka. Itu insya Allah akan lebih aman. Sehingga mohon masjid-masjid yang membuka sedekah Jumat sebaiknya ya, tolong dikondisikan agar jangan sampai Jumatannya malah rusak gara-gara rebutan nasi. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya mengasuh salah satu anak dari panti, dan saya telusuri itu waktu diketemukan ibunya sudah dalam keadaan hamil di jalan. Hamil di jalan. Iya, waktu kami ketemukan di jalan itu sudah hamil sekitar 3 bulan dan tidak tahu bapaknya siapa. Yeah. Nah kebetulan kami sering bersus ke situ dan anak itu saya ambil, saya rawat. Yang saya tanyakan, kami kan juga bingung ya, nggak tahu bapaknya siapa. Itu nanti ke depannya, kalau anak itu menikah. Ini perempuan. Ya. Kalau anak itu menikah, itu nanti kami harus pakai wali siapa? Wali hakim. Ceritakan aja apa adanya. Kami nemunya seperti ini, sehingga di akta jangan sampai akta bapak ibu ya. Di akta itu kami tetap ibunya yang kami cantumkan. Tanpa bapak. Ibu, karena kebetulan ibunya itu masih tinggal di panti rehabilitasi. Apalagi itu, insya Allah cukup kuat, sehingga akte single parent ya yang dipakai. Biasanya KUA akan bersedia untuk menjadi wali. Jadi kami nanti kedepannya ceritakan aja apa adanya. Baik. Walhamdulillah. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi hambanya yang selalu bisa memberi manfaat bagi yang lain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana